Dan jujur aku di sini mau makasih banyak ya buat panitia yang udah mengundang kami berdua sebagai host. Ini jujur aku deg-degan juga nih. Karena kalau dilihat nih di sebelah aku udah ada tokoh yang nanti bakal aku tanya-tanyain. Wow. Tapi sebelum itu, aku yakin semua itu pada nggak ingat mungkin ya sama kita. Jadi enaknya kita kenalan dulu nggak sih? Masih pada ingat gak nih? Masih. Yakin masih. Yakin. Udah lupa nih. Tapi pasti banyak juga yang udah lupa dan mungkin baru kenal sama kita. Jadi kenalin, nama aku Atta Balkis yang biasa disapa Atta. Dan aku, Bagus Mukni, yang biasa dipanggil Bagus. Oke, kali ini kami berdua yang bakal mandu, yang bakal ajak teman-teman buat cerita lebih jauh sama narasumber terbaik kita. Yap, bener banget. Sobat sih semua, udah pada tahu belum nih siapa sih nama gestar kita kali ini? Siapa? Sabar dulu ya, kita mau berterima kasih dulu kepada para pihak sponsor yang nggak lelah untuk mendukung acara ini. Terima kasih kepada PT Kilang Pertamina International NU4 Cilacap, The Pillars, tempat oleh-oleh saya Mira, Happy Shawarma, My Republic. dan Central Biring. Karena tanpa dukungan dari para pihak sponsor, kita nggak bisa duduk di bangku ini nih, dan nggak bisa ketemu sama sobat saya yang ada di sini dan yang ada di rumah. Oke, aku yakin teman-teman udah mulai kepo ya siapa gestarnya kan? Iya. Oke, kali ini kita langsung kenalan. Ini dia Mas Anton. Alhamdulillah, Mbak Atta, Mas Bagus. Alhamdulillah. Boleh dong Mas Anton say hi dulu ke teman-teman semuanya dan memperkenalkan dirinya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Anton Wibowo dari PT Kilang Pertamina International Cilacap. Oke, selamat kenal Mas Anton. Kali ini kita nggak apa-apa ya, kali ngobrolnya agak santai dikit gitu ya. Oke. Tapi tenang aja, kita tetap hormat Mas Anton kok. Kalau gitu kita langsung ke topik pertama nggak sih, Kak? Oke lah Gus, aku udah gak sabar nih. Asik. Oke, jadi sobat saya semua tadi kan udah kenalan nih sama Mas Anton. Nah, Mas Anton sendiri kan tadi sudah menjelaskan bahwasanya Mas Anton itu dari Pertamina. Wow. Kira-kira Mas Anton itu di Pertamina itu bekerja di bagian apa sih, Mas? Oke, di Pertamina itu sekarang sudah cukup kompleks ya bisnisnya. Jadi dulu kalau kita kenal Pertamina itu satu entitas bisnis, tapi sekarang tuh udah dia terbreakdown ya menjadi beberapa unit usaha atau entitas usaha. Nah, saya berada di entitas usaha untuk mengolah minyak, ya. Jadi dari hulu ke hilir itu proses bisnis Pertamina itu sangat kompleks. Mulai dari bagaimana eksplorasi mencari sumber minyak mentah sebagai pasokan, kemudian nanti dikirim ke refinery, nah di tempat saya saat ini ya, untuk kemudian diolah dan akhirnya dipasarkan atau didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi saya berada di proses yang di tengah-tengah, itu di refinery seperti itu. Nah, untuk fungsinya untuk saat ini kebetulan saya sudah beralih fungsi lagi nih dari yang tempat sebelumnya. Kalau awal masuk saya sempat OJT ya, namanya OJT itu semacam fase persiapan sebelum masuk kerja, sebelum pengangkatan. Nah, di situ saya ditempatkan di bagian laboratorium ya, fungsi engineering and development. Nah, kemudian di Pertamina sekali lagi mungkin teman-teman juga harus mulai terbiasa ya bahwa dunia kerja itu penuh dengan dinamika. Ya, salah satu dinamikanya adalah ditempatkan di mana saja saat perusahaan membutuhkan. Makanya biasanya kontrak kerjanya itu ada bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, saya pada saat OJT tadi di laboratorium, kemudian pas pengangkatan nih resmi menjadi pekerja Pertamina, itu ternyata ditempatkannya nggak di laboratorium. Beda lagi ya, ditempatkannya justru di kilang, refinery-nya ya. Jadi saya harus belajar lagi, mengawal lagi proses pembelajaran bagaimana bisnis yang ada di kilang. Adaptasi Lagi, betul. Nah, kemudian 6 bulan yang lalu saya dipindahkan lagi atau berpindah fungsi ya, dalam hal ini di fungsi OPI ya, optimization, kemudian performance and improvement. Jadi di situ saya diminta untuk membantu perusahaan menguatkan lagi hal-hal yang sifatnya improvement dan juga mengoptimasi proses bisnis itu. Begitu Pak. Wow.
kreatif ya Gus. Ini baru setengah loh. Baru setengah perjalanan kita baru dengar nih, belum tanya-tanya Baru pembukaan ya? Betul. Tuh kan emang panitia tuh selalu nggak salah kalau milih narasumber nih. Terus kemudian nih Mas, kira-kira berarti dari pengalaman pertama Mas Anton masuk ke Pertamina hingga saat ini itu kira-kira sudah berapa lama gitu Mas? Kalau aku masuk 2009, sekarang 2026, kira-kira berapa tahun? 2009 Mas. Iya. Baru lahir Ya pun saya. baru lahir kita Mas. Iya. Masih kecil ini. Tapi umur kita kan nggak beda jauh ya. Oh dia kayaknya iya sih. Iya, masuk 2009 Wow. dan sampai hari ini alhamdulillah sudah hampir 16 tahun ya. Hampir ya. 17 tahun. Wah, itu kalau udah jadi anak udah seumuran aku tuh. Iya. 17 tahun nih. Wah, lama juga ya. Iya, seperti ini. Udah sisa penting nih buat Mas Antonnya. Oke, tadi kan kita udah dengar soal apa ya kegiatannya Mas Anton lah ya di Pertamina ini dari 2009. Nah, aku pengen flashback sedikit dong ke masa kuliah, ke masa background pendidikan deh Mas. Karena- Karena mana nih SD, TK? Jauh banget nih. Nanti keburu kita dimarahin nih kelamaan nanti Oke, kita sampai oke, subuh. Siap. Mas Anton dulu kalau boleh tahu itu kuliahnya di mana, terus ambil apa, terus juga pas mau pilih jurusan itu emang kayak oh ini fashion aku banget nih, atau emang memikirkan kayak kerjaan di masa depan tuh membutuhkan jurusan itu. Menarik, menarik. Jadi ini sebagai sharing juga ya pengalaman. Jadi fase-fase di masa SMA itu memang fase juga yang sangat dinamis ya. Ya, pada saat mau kelas 3 dulu kalau sebutannya, kalau sekarang kelas 12 itu ada kebimbangan untuk ini saya mau mulai kuliah di mana ya. Iya. Saat itu kami sempat diskusi ya sama teman-teman, kemudian coba riset lah ya bahasa kita sekarang. Nah, mana sih kuliah-kuliah yang kemudian potensial bekerjanya itu cepat gitu ya. Nah, di zaman itu kondisi background keluarga saya juga mungkin tidak yang banget ya, yang punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak dengan yang tinggi-tinggi gitu ya. Ya. Jadi saya berpikir agak sedikit menurunkan ekspektasi. Oke lah, aku cari sekolah-sekolah kedinasan yang saat itu mungkin sekolah kedinasan itu mungkin ada ini ya secara biaya jauh lebih meringankan orang tua gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari situ kita mulai coba searching mana sih sekolah kedinasan yang juga prospektif. Gitu. Dari situ kita mulai ada satu namanya akademi ya dulu. Nah, karena dia basicnya D3, jadi saya masuk dari Pertamina itu membuka 3 jalur ya, dari D3, S1 dan bahkan juga SMA ada. Ya, teman-teman SMA 3 juga ada kok yang jadi alumninya masuk di Pertamina gitu ya. Jadi balik lagi ke cerita saya tadi bahwa saya memilih jalur sekolah-sekolah pendidikan kedinasan yang itu prospektif untuk masuk cepat ke dunia kerja. Nah, hasil riset itu akhirnya tertumpu pada namanya Akademi Kimia Analisis Bogor. Ya, orang selalu bilang di IPB, enggak, dia justru di bawah Kementerian Perindustrian saat itu. Ya, dari situlah kemudian saya mengambil satu sikap, mengambil keputusan untuk mendaftar. Ya, meskipun ya sama ya seperti mungkin pada umum teman-teman punya plan A, B, C, D gitu. Sehingga kalau misalkan nggak diterima harus punya ya plan selanjutnya. Alhamdulillah Allah sayang sama saya sesuai dengan apa yang saya niatkan, akhirnya diterima di analis kimia Bogor gitu ya, dan 3 tahun ya kayak SMA lagi dibilang 3 tahun dan sebelum lulus saya sudah bisa melamar kerja dan diterima di salah satu laboratorium swasta ya. Kalau swasta itu lebih identik kepada perusahaan asing. Mereka lebih memilih skill dulu dibandingkan background CV yang lampirannya banyak banget, sertifikat A, B, C, D dan sebagainya. Mereka lihat kepada skill. Nah, itulah yang kemudian akhirnya saya mencoba sebelum masuk Pertamina ya, masuk ke perusahaan itu sebelum saya lulus. Oke. Ya, jadi tenaga analis itu ternyata saya baru tahu bahwa kita bisa masuk ke semua industri dan akhirnya salah satunya saya belum lulus sudah bisa bekerja hanya dengan surat keterangan semester 5 saat itu. Wow. Baru selesai kelas 12 semester 1 ya? Iya, itu sudah bisa melamar kerja dan bisa langsung kerja. Nah, sambil mengerjain tugas akhir ya, kalau dulu namanya tugas sebelum
apa ya, kalau ada satu skripsi ya, alhamdulillah tugas akhir. Nah itu kita kejar-kejar dosen malah. Tapi kamu nyelesain boleh nggak gitu kan? Kasihkan kerja gitu. Nah cerita menariknya lagi setelah lulus adalah bukaan lowongan di Pertamina. Ya, ceritanya. Kemudian saya coba daftar dan hasil pertama belum menyatakan diterima. Tapi ada lagi bukan di bulan-bulan berikutnya saya coba lagi dan disitulah alokasi, mudah-mudahan saya masuk. Alhamdulillah. Berarti 2 kali percobaan ya? 2 kali percobaan dan sampai cuti habis. Dan amazingnya, alhamdulillah sekali lagi ini kuasa Allah yang saya bikin ini adalah apa namanya, pada saat saya diterima di Pertamina itu saya diangkat jadi karyawan tetap di perusahaan lama. Wow. Jadi agak gimana ya, setengah hati meninggalkan tapi itu diangkat jadi karyawan tetap gitu kan. Seperti itu. Padahal di Pertamina masih proses gitu, seperti itu. Seperti itu Mbak Aca, Mas. Kan ya, ternyata kayak, karena jujur aku tahu kayak Gen Z sekarang tuh lebih mentingin gengsi gitu loh Mas. Kayak pengen S1, padahal lihat-lihat tuh kayak nggak menjamin gitu. Sempat juga kayak diskusi sama orang tua, apa aku ambil D4 aja ya gitu. Karena ternyata nggak menjamin kan. Kita udah dengar tadi cerita dari Mas Anton. Tuh guys, sebelum lulus SMA udah kerja, mantap banget tuh. Kuliah. Oh iya udah kuliah, sorry. Ya fokus sih. Iya. Terus tadi kan Mas Anton juga sempat nge-mention skill ya. Berarti kita juga perlu ini ya, ngembangin skill kita dari jauh-jauh hari gitu. Harus. Jadi kalau kita punya cita-cita setinggi langit, jangan lupa menggali segala mungkin kemampuan kita ya, skill, komunikasi, macam-macam ya, termasuk apa namanya, networking. Jadi kalau kita punya banyak sahabat, banyak kenalan, itu bukan jurus ordal, bukan. Tapi lebih kepada kita lebih banyak peluang informasi yang bisa kita ambil sebagai sebuah peluang untuk bisa masuk ke peluang-peluang tadi. Kita masuk kerja kan. Kalau jaringan alumni cuma jaringan alumni SMA mungkin udah tersebar, kita nggak kenal lagi. Jaringan alumni kuliah pun mungkin sebatas yang kita kenal saja. Tapi kalau kita kenal dan semuanya bisa saling terhubung gitu ya, ya dari manapun seperti informasi itu bisa gitu. Wah ini ilmunya dia daging banget. Ini bener-bener nyadarin aku, karena aku dulu sempat mikir kayak banyak omongan gitu, kalau masuk perusahaan ini harus punya ordal, kalau ini tuh harus gini. Tapi ternyata yang harus dikembangin itu malah networkingnya guys. Gitu. Nah tapi kalau dari dulu nih pas masa sekolah, kebayang nggak sih Mas buat kerja di industri migas terbesar di Indonesia? Atau emang dari awal, dari SMA kayak udah kefokusin, saya bakal nyoba ke sana deh gitu? Nggak ada. Baru juga kebayang nih? Nggak ada kebayang. Ya, jadi yang penting saat itu berpikirnya pas waktu SMA ya, balik ke SMA kelas 3 atau kelas 12, itu berpikirnya bagaimana saya setelah lulus ini punya satu pilihan yang itu from di awal. Jadi kadang-kadang kan kita tuh ya, saya dengar juga dari beberapa kisah angkatan-angkatan sebelumnya, mereka memaksakan diri masuk ke satu universitas favorit, jurusan favorit, masuknya katanya susah, tapi berhasil. Nah ternyata keluarnya juga susah. Gitu. Jadi tidak menjamin bahwa apa yang kita usahakan dengan susah payah masuknya itu membuat mereka juga bisa meneruskan ya, fase kesusahannya. Ternyata sampai akhir itu susah. Nah maka ada juga yang kemudian akhirnya tahun berikutnya nyoba jurusan lain. Kan waktunya sudah betul tekstil sekali gitu ya. Makanya kalau mau memulai risetnya di awal kelas 12 kita mau kemana. Tapi kalau bicara PT apa yang mau kita ini kan saya belum kepikiran kalau saat itu. Meskipun Pertamina namanya sudah besar gitu, tapi di kalangan ya mahasiswa atau pelajar tuh belum mikirin ke situ dulu sih. Ya, kalau di zaman saya, nggak tahu di zaman sekarang nih. Karena jujur aku ya Mas, itu ini sih kayak aku masih kelas 11 ya, maksudnya banyak yang bilang tuh kayak ngapain udah mikirin kerja gitu. Tapi dari sekarang tuh udah kepikiran kayak aku pengen banget kerja di dunia migas, terutama Pertamina gitu. Nah dari awal udah seneng banget juga tahu ngobrol bareng Mas Anton. Terus kemudian Mas, kira-kira selain
Mas Anton bekerja nih di kilang Pertamina, kira-kira ada nggak sih kesibukan lain yang lagi Mas Anton jalanin saat ini? Oke, saat ini saya selain bekerja di Pertamina ada dua hal yang mungkin banyak di antara sekian banyak ya. Kalau saya urutin nggak akan cukup ya di podcast ini. Tapi yang utama yang dua, pertama saya sedang diamanai sebagai ketua relawan pekerja Pertamina Peduli, ya singkatannya RELPI. Jadi organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jadi sebagai bentuk syukur kita sebagai orang yang sudah bekerja, kemudian juga mungkin menurut kebanyakan orang cukup mendapatkan rezeki lebih gitu ya. Nah, kita pengen pekerja-pekerja termasuk pekerja muda maupun yang sudah lebih senior gitu ya, bisa menyalurkan sebagian dananya atau penghasilannya untuk kita share kepada masyarakat di sekitar kita yang mampu, yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana. Jadi kita turun memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di sekitar kita. Yang paling kita turun Cilacap, itu yang kemudian ke kemarin terjadi beberapa bencana ya, kita ikut. Bahkan ketika terjadi gempa Turki waktu itu, kita pun ingin menyalurkan. Meskipun tidak harus ke sana ya. Jadi memberikan bantuan itu tidak harus selalu turunnya langsung ke lapangan, tapi dana-dana yang kita himpun itu juga bisa memberikan kepada support. Kedua, aku saat ini sedang mengembangkan sekolah. Oh, sekolah Ya, apa tuh Mas? Kalau tahu. Jadi iklan nggak nih kira-kira? Boleh, kita saling share aja. Oh, iya. Saya aja. Ya, namanya sekolah alam di Cilacap. Kalau teman-teman search di IG itu ada sekolah alam Cilacap gitu. Oh, ini Mas Anton. Ya. Oh guys, ternyata narasumber kita kali ini sibuknya bukan cuma sebagai pekerja Pertamina ya, tapi juga sebagai ketua RELPI dan juga ini ya, owner dari sekolah alam. Wah. Jadi kesibukan dan manfaat yang sama bisa nular ke kita ini ya. Amin. Nah, Mas Anton sendiri dari tadi kita udah mention ya, Pertamina industri migas terbesar terbaik di Indonesia yang tentunya semua orang sih udah pada tahu kan. Jadi kalau aku udah nanya hal yang paling dibanggain dari kerja di Pertamina, karena banyak banget nih orang-orang yang pengen masuk Pertamina, persaingannya juga pasti ketat banget kan. Kalau yang dibanggain dari Pertamina tentu saja kita bisa memberikan banyak kebahagiaan ya, tentu saja. Pertama, masyarakat Indonesia tidak terlalu ketergantungan dengan produk-produk luar ya. Kita punya satu perusahaan yang membanggakan. Kalau dulu kita selalu bilang cintailah produk-produk Indonesia. Nah, sampai hari ini Pertamina adalah satu-satunya perusahaan yang menjadi tulang punggung negara menghasilkan ketahanan energi nasional. Harus kalian banggakan gitu ya. Dan kalau misalkan kalian bergabung menjadi salah satu nanti pekerja di dalamnya, tentu saja itu akan membuat energi kalian lebih bersemangat. Kayak lagunya Pertamina nggak sih? Energizing you. Aduh, aku kayaknya udah sering gitu. Ini kan tanda-tanda aku masuk Pertamina apa ya Wan? Nah, Mas Anton sendiri kan ini masuk ke Pertamina itu kan bisa dibilang salah satu perusahaan besar gitu ya, yang ada di Indonesia. Nah, menurut Mas Anton sendiri kerja di Pertamina itu merupakan salah satu suatu tekanan atau justru malah menjadi motivasi nih bagi Mas Anton sendiri? Ya, tinggal bagaimana kita melihatnya dari sisi atau dari kacamata seperti apa nih Mas Bagus ya. Jadi kalau dilihat dari tekanan, pasti semua dalam tekanan. Jadi kalau orang yang masuk ke dalam dunia kerja, ya itu pasti harus ada spirit untuk bisa agile terhadap tekanan. Kenapa? Kalau nggak kuat ditekan, maka kita biasanya disebut generasinya strawberry gitu ya, lembek gitu ya, manis lihat buahnya tapi lembek gitu. Makanya kemudian banyak tuh sindiran buat anak-anak Gen Z yang masuk dunia industri, kalian tuh nggak se-agile generasi sebelumnya. Padahal bukan itu sebenarnya. Kuncinya adalah bahwa teman-teman harus lebih adaptif terhadap tekanan. Makanya kalau dibilang kalau masuk kerja di Pertamina itu tekanan atau motivasi, tergantung melihat sudut pandangnya ya. Kalau tekanan
maka bagaimana kita menyikapi mentalitas kita siap dalam kondisi tertekan. Tertekan ini sendiri tidak harus disikapi dengan stres, tapi dengan bagaimana kita mencari alternatif atau solusi sehingga tekanan itu bisa kita kendalikan. Nah, tapi kalau bicara motivasi, setiap kita berangkat kerja harusnya selalu perbaharui motivasi. Ya, karena masalah akan muncul di setiap harinya dan berbeda. Kalau kita pikir ini tekanan terus, itu nggak ada muncul motivasinya. Nah, makanya setiap mau berangkat kerja itu motivasi. Ya, syukur kalau sudah berkeluarga, maka motivasinya adalah sebelum berangkat kerja, dirilah keluarga. Bisa diambil dari catat tadi. Katanya tiap hari itu pasti selalu ada masalah baru, jadi kita perlu ada motivasi baru. Kalau dalam bayangan gue nih, aku barusan buat quotes kayak new steps, new day. Ya gak sih, ya gitu deh intinya. Nah, Mas Anton, kan udah berkeluarga ya? Iya. Mas Anton, anaknya suka nyemil nggak? Suka sih. Suka nyemil? Ada suka yang itu nggak? Suka nyemil, kamu suka nyemil nggak? Suka banget dong. Mas Anton, kalau mau cari cemilan yang sehat ya, yang berkualitas, itu jangan asal-asal. Oke, Kalau Mas setuju. Anton ini ya, wah ini suara aku agak bintang kan, agak serak gitu. Karena aku tuh biasanya nyemil makanan-makanan yang nggak sehat, yang apa ya, yang nggak berkualitas gitu. Cenderung gitu ya. Iya, aduh. Tenang aja Mas, aku punya rekomendasi untuk hari ini. Oke. Apa tuh? Jadi di sini ada cemilan dari toko oleh-oleh Saimira. Mungkin ya, ini salah satu produk Boleh dan cobain ya? boleh dong, boleh. Duluan. Cobain. Nggak apa-apa, nanti saya sambil Oke. menjelaskan. Baik. Jadi Saimira ini adalah toko oleh-oleh khas Cilacap yang menyediakan beragam produk lokal berkualitas, mulai dari makanan, camilan, hingga minuman khas daerah. Jadi dengan tempat yang rapi juga dan pelayanan yang ramah, Saimira itu menjadi pilihan yang tepat buat kita. Apalagi bentar lagi kan Lebaran ya, Ya, boleh apa dong ngasih oleh-oleh ke keluarga yang ada di luar kota. Jangan lupa untuk ke Saimira. Apa guys? Ya, Kalau coba kalian nggak pada cobain. denger, Gila. Mau nggak? beli sendiri tapi ya. Ya jangan minta sama kita ya, langsung Beli sendiri. aja ke toko oleh-oleh Saimira. Dan mungkin di sini lagi nonton, lagi on the way ke toko oleh-olehnya, boleh banget deh. Tadi aku cobain sedikit. Biasanya kan kalau yang snack-snack ini tuh agak berminyak ya. Nah, kalau ini Iya. tuh pas. Enak. Pas katanya. Rasanya Mas Anton bisa jadi chef Dina juga ya ternyata. Oke deh. Tadi ya kita kan udah bahas soal pekerjaan dulu ya Mas. Dan sekarang aku mau bahas tentang fresh graduate. Tahu kan Mas? Iya. Menurut Mas Anton sendiri, kesiapan apa sih yang paling penting buat anak muda sebelum masuk ke dunia kerja? Karena tadi kan Mas Anton juga sempat nge-mention ya kalau anak muda sekarang tuh jiwa adaptifnya kurang gitu. Kalau untuk bicara fresh graduate ya, kebanyakan teman-teman yang statusnya fresh graduate itu biasanya hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Iya sih. Artinya rasa pengen tahunya itu kadang terbatasi dengan takut salah. Ya kan? Jadi kebanyakan fresh graduate itu jadinya banyaknya harus dipacu dulu sama senior-seniornya ya. Harusnya misalkan contoh sederhananya adalah ketika kita masuk ke industri migas nih. Pastinya industri migas itu resikonya sangat tinggi. Iya. Ya, sedikit saja kesalahan efeknya besar. Mungkin ada akhirnya terjadi flash, kebakaran, ya itu kan kalau misalkan eskalasinya membesar itu bukan hanya merugikan diri sendiri dan teman sekerjanya, tapi perusahaan juga, bahkan bangsanya juga gitu ya. Pasokan energi jadi terhambat dan sebagainya. Nah itu sebenarnya diawali dengan rasa ingin tahu yang terhambat karena takut salah. Ditanya, kalau banyak bertanya ditakut dikira kurang cerdas atau kurang pintar gitu ya. Nah artinya kita sebenarnya harus mau mendobrak ya mindset yang selama ini mungkin membuat kita sendiri justru yang merugi gitu ya. Jadi kalau buat fresh graduate harapannya ya mungkin dari saya secara pribadi pertama kita mau belajar. Belajar itu nggak berarti setelah lulus kuliah ya, lulus sekolah gitu, tapi belajar itu anytime sampai bahkan kita mau pensiun pun masih belajar.
kita menghadapi pasca pensiun itu kan ada fase di mana kita nanti akan power of syndrome. Ya. Dan di situ kita harus belajar. Makanya tidak ada kata berhenti untuk belajar, jangan malu bertanya. Karena malu bertanya, Sesat di jalan. bukan hanya di jalan, Oh, di di mana? pekerjaan. Oh, di pekerjaan. Quotes baru guys ternyata. Iya sih. Karena apa ya? Aku tuh ngeliat di TikTok atau di mana gitu, banyak fresh graduate itu kayak mereka tuh apa ya? Sedih, kayak nganggurnya lama gitu. Tapi mereka tuh ternyata nggak sadar akan kesalahan yang mereka hadapi atau yang mereka buat gitu. Nah, ini insight baru sih. Oke. Dan satu lagi mungkin kalau kita sudah punya satu tujuan, kita bilang aku pengen banget kerja di pertamina. Yang harus disiapkan dari sejak sekarang adalah kalau kita mau kerja di sana, berarti itu ending finishnya. Iya. Berarti kita harus tarik mundur ke sini. Dia membutuhkan karyawan dengan spesifikasi apa. Kemudian jurusannya yang possible untuk dimasuki karena tidak hanya teknik gitu ya. Tapi mungkin yang ilmu sosial pun ada gitu. Jadi lihat aja dia membutuhkan apa, kemudian grade-nya apa, berapa, termasuk bahasa Inggrisnya gimana. Nah, itu yang kita tarik mundur sekarang. Bahkan sampai dengan status kita sebagai pelajar pun kita sudah menjadi pelajar profesional. Ya, ketika ada tugas dari guru, gitu ya. Sama dengan ketika tugas dari bos, gitu kan. Hari ini harus selesai. Nah, gimana caranya? Ya kerjakan. Kerja-kerja profesional, termasuk masuk kerja tidak boleh telat. Sama masuk ke sekolah tidak boleh telat. Bahkan kita sudah prepare dulu mau belajar apa hari ini. Sama dengan pekerjaan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kalau ada masalah nggak bisa ngerjainnya, kita harus ngapain? Nah, itulah yang saya sebut pekerja profesional itu diawali dari pelajar yang profesional. Oh gitu. Ini tamparan ya buat pelajar-pelajar yang kayak semisal dikasih tugas nih gurunya lagi jam kos. Nanti aja lah, diam dulu lah. Siapa tuh kerjanya siapa Padahal tuh malas niatnya pengen masuk perusahaan besar kan ya? Iya. Betul sih aku enggak ya Mas, insya Allah. Emang ya? Kalau kamu gimana Gus? Jelas enggak dong. Masa sih? Kalau percaya tanya tuh sama teman saya. Enggak kan ya? Tapi kalau Mas Anton sendiri itu aku lihat apa ya, kayak dari cara ngomongnya, dari kepribadian itu kayak terstruktur. Itu udah mulai kayak belajar sendiri gitu dari SMA biar hidupnya lebih terstruktur kah? Atau kayak dididik sama orang tuanya, kamu kayak gini ya? Semua belajar dari kondisi yang memaksa. Ya, artinya kalau tidak dipaksa tidak akan kemudian bisa seperti ini ya. Ya, saya dulu di SMA sama seperti Mas Agus. Makanya saya tadi pas di balik layar nanya, sebagus waktu jadi ketua OSIS itu visi-misinya apa? Nah, saya pun saat itu pernah mengalami hal yang sama seperti Mas Agus. Jadi pernah jadi ketua OSIS. Kalau jam kosong anak OSIS tuh pada ke ruang OSIS. Iya. Ya. Itu yang harus kita balikkan kondisinya. Jadi belajar menyampaikan pendapat, menyampaikan, bahkan saya pernah ya meskipun jadi ketua OSIS saya jualan lollipop zaman itu. Main lollipop. Saya ambil dari koperasi sekolah. Ya saya jual meskipun saya dikenal sebagai ketua OSIS, tapi saya berani menjualnya ke adik kelas, ke teman seangkatan, ke guru, ke kakak kelas, tanpa dibilang kok ketua OSIS jualan sih, itu nggak ada buat saya. Itu buat saya latihan mental. Gitu. Jiwa bisnis dari SMA ya. Kan waktu kuliah saya jualan donat loh di terminal Bogor. Habis Jumatan saya gelar lapak. Jualan. Jadi chef nih baju. kayaknya, nonton. Iya. Jadi kita bahas makanan sih. Artinya itu suatu yang harus kemudian kita paksakan. Gak boleh kemudian kita pengen sesuatu yang jadi profesional tanpa kemudian kita berhenti. Cara berartinya harus terjun nggak pakai teori. Seperti itu. Tapi sebentar Mas Anton. Kayaknya dari tadi Ata nyemil terus nih. Iya nih, coba nih. Ternyata enak ya. Iya. Padahal aku biasanya nggak pernah makan cemilan tuh kayak suka terus gitu. Saya juga makasih nih udah dikasih Boleh. izin untuk nyobain. Iya, Udah cukup nanti. Ini mungkin teman-teman ya Mau pulang nanti. aja kali ya nanti. Dan kita juga nggak lupa ya untuk berterima kasih nih kepada si toko oleh saya Mira. Karena tanpa dukungan dari si cemilan ini nih, cemilan imut, kita nggak bisa duduk di tempat yang mewah kayak gini ya. Oke, dan ini sebenarnya kayak hampir berakhir. Tapi sebelum berakhir,
aku pengen dong minta pesan atau apa ya, kata-kata berapa ya? Ya panjang aja nggak apa-apa sih mas, buat motivasi aja sih buat para pelajar, apalagi yang kayak aku nih pengen banget kerja di industri migas kan. Padahal sebenarnya ada rasa nggak pede gitu sama temen yang lebih pinter, fisikanya atau apa gitu. Boleh dong. Jadi boleh dong kasih kata-kata motivasinya. Baik, kalau ini saya sifatnya kata-kata hari ini adalah ketika kamu sudah punya tujuan besar, maka kuatkan tujuanmu itu sebagai satu niat yang ketika kamu lakukan tidak boleh kamu balik kanan sedetik pun. Jadi ketika kamu sudah canangkan masuk Pertamina atau perusahaan-perusahaan lainnya, maka tidak ada yang boleh mengganggu niat itu. Pakai terus, tajamkan terus skill apa yang diperlukan. Sekali lagi, ketika cita-cita setinggi di langit, maka skill dan kemampuan harus di dalam bumi. Begitu. Lain banget ya sih. Guys, di dalam bumi. Jadi keinget tadi sekolah alam ya, bener-bener. Aku jadi termotivasi sih karena bener ya, kita nggak usah ngelirik sana sini, yang penting kita fokus gitu sama apa yang kita lihat. Apapun tantangannya, tabrak aja udah. Iya. Betul. Karena kita nggak tahu ya takdir Allah. Misalnya kayak tadi kan Mas Anton sendiri juga kayak ngomong beliau ini benar-benar kayak berusaha sendiri gitu biar sampai jadi kuliah sampai kerja gitu, nggak ada apa ya benefit privilege gitu, karena banyak banget ya orang-orang sekarang tuh kayak aku punya orang dalam nih di sini, papa aku kenal ini nih. Nah itu privilege yang sebenarnya apa ya sering banget disalahgunain. Ada lagi yang lebih mantap lagi kalau mau boleh sedikit ya. Boleh lagi boleh. Privilege kita itu jangan dari organ, tapi dari yang menciptakan. Clear ya? Bener banget. Oke. Gimana teman-teman? Tadi kita udah ngobrol jauh banget ya sama Mas Anton. Tapi ternyata juga waktunya Inspirasi, ya? iya. Gimana teman-teman, seru banget kan? Masuk Pertamina juga. Ramai juga nih pada ngikut-ngikut aku kah? Aduh. Komo berarti nih. Sama Iya. ada komo ini. Tapi ingat ya, balik lagi post Mas Anton tadi, jangan lirik, tapi tajemin tujuan kalian, fokus dan buktiin aja ke orang-orang kalau kalian tuh sebenarnya bisa gitu. Sedih banget ya, bagus. Ternyata kita harus Berpisah sama sobat saya sama Mas Anton juga nih. Ya, kita bisa diskusi lagi juga nanti ya. Amin. Oh ya, nanti ya Mas, kita mati kamera langsung. Siap. Dan buat teman-teman, sobat saya semuanya, jangan khawatir karena podcast ini juga nggak berakhir di sini aja, masih kita tuh tiap tahunnya selalu ada juga dan tiap tahunnya selalu improve ya gestarnya gitu. Asik gestar kayak konser aja nih. Oke deh kalau gitu, di sini aku Atta Dan aku Bagus. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Say berikutnya. Dadah. Lebih dari 4 dekade, kilang RU4 Cilacap menjadi bagian penting dalam penyediaan energi terbaik untuk negeri. Memasok 34% kebutuhan BBM nasional dan 60% BBM di Pulau Jawa, RU4 saat ini berkapasitas produksi 348.000 barel per hari. Kehadiran kilang terbesar di Indonesia ini ditandai dengan peresmian kilang Fuel Oil Complex FOX 1 oleh Presiden RI Soeharto tepat pada 24 Agustus 1976. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. No, I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. Akhirnya nyobain shawarma yang viral di Cilacap yang sering banget muncul di FYP ku. Namanya Happy Shawarma.
Lokasinya emang sedikit nyempil, tapi masih gampang kok. Ini ada 2 varian shawarma, ada happy shawarma sama shawarma ceria. Ada menu lain juga, roti canai. Ini aku cobain roti canai coklat keju. Terus minumannya aku pesen es teh tarik dan ada es coklat. Serius deh, di sini menunya semua enak-enak. Khas Timur Tengah tapi dipaduin dengan twist lokal, jadi tetap masuk buat lidah orang Indonesia. Cocok banget buat cemilan bareng teman atau keluarga. Jangan lupa save alamatnya.